Kita memasuki saat pelayanan firman yang kita dahului dengan berdoa memohon penerangan atau iluminasi dari rohnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu rindu menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau rindu membaharui kami dari dalam. Engkau rindu menyediakan hati yang baru kepada kami. Hati yang disirami oleh firman-Mu. Hati yang ditaburi oleh benih sabda-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, bukan hanya berbicara tetapi juga ubahlah hati dan hidup kami oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kuasa Roh Kudus tercurah atas kami, atas pikiran dan hati kami, supaya kami bukan hanya mendengar dan memberitakan, tetapi juga menaatinya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemberitaan firman pada hari ini dilandasi oleh bacaan Injil dari Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan Alkitab ini. Matius 13, 18, 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, salah satu hal yang paling diharapkan manusia adalah perubahan. Terjadinya sebuah perubahan.
Seorang pemuda mengharapkan perubahan nasib keluarganya. Seorang ibu mengharapkan anak remajanya berubah dari kenakalan yang sungguh dirasa menyusahkan. Seorang coach menaruh harap murid-muridnya, murid-murid atau anak binaannya berubah dari kebiasaan buruk yang sudah bertahun-tahun dibiarkan saja. Seorang pendeta berharap jemaatnya lebih peduli satu sama lain dan lebih giat melayani. Aneka macam perubahan diharapkan dalam hidup ini. Perubahan keadaan ekonomi, perubahan sikap, perubahan kondisi kesehatan, perubahan gaji atau penghasilan, perubahan hukum atau regulasi, perubahan kepemimpinan, perubahan taraf hidup masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Perubahan. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah perubahan yang positif. Perubahan yang menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Siapa yang tidak ingin ada perubahan yang lebih baik? Nah, jika Anda termasuk golongan orang-orang yang menghendaki sebuah perubahan yang lebih baik dalam hidup ini, dalam bidang apa saja, maka perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga yang kita baca hari ini benar-benar untuk Anda. Omong-omong tentang istilah untuk Anda ini, perumpamaan ini untuk Anda, saya setuju dengan pendapat seorang pastor yang bernama Pastor Joanne. Dia berkata begini, apabila kita membaca perumpamaan Yesus, sebaiknya jangan lekas-lekas mencari apa kata cerita itu tentang kita. Jangan buru-buru bertanya apa kata cerita itu tentang kita, sebab cerita itu bukan tentang kita, tetapi cerita itu untuk kita. This story is not about you. The story is for you. Perumpamaan itu diceritakan demi menyapa kita, menyelidik hati kita, tertuju kepada kita. This story is for you. Jadi kalau kita membaca perumpamaan Yesus, sebenarnya kitalah yang sedang dibaca olehnya. Pastor Joanne menyebut perumpamaan Yesus itu stories that read us. Bukan we read the story, but this story reads us. Oke. Kita masuki perumpamaan ini. Saudara-saudara, biasanya karena kita segera mencari pesannya tentang kita, maka konsentrasi kita waktu membaca perumpamaan ini adalah pada tanahnya, soilnya. Jenis-jenis tanah yang diceritakan dalam perumpamaan ini. Karena itu langsung menyangkut tentang kita. Kita segera bertanya termasuk jenis tanah yang mana ya
saya ini pinggiran jalan, tanah berbatu-batu, tanah penuh semak duri, atau tanah yang subur? Oh, kalau pertanyaannya ini masih lebih baik. Yang lebih parah adalah kalau perumpamaan ini dipakai untuk meneropong orang lain. Oh, si Anu itu memang dasar tanah pinggiran jalan. Kalau dengerin khotbah tidur melulu dia. Oh, itu tanah berbatu-batu cocok sama si Ahmad. Sebab dia seperti orang Kristen kapal selam. Timbul tenggelam. Kalau Natal dia timbul. Kalau ulang tahun gereja dia timbul. Tapi sesudah itu dia tenggelam lagi. Oh, ini tanahnya tanah berbatu-batu. Oh, kalau si Amir yang pelit itu sudah jelas dia tanah penuh semak duri. Ya. Langsung mata kita tertuju pada soilnya, tanahnya. Lalu berhenti di situ. Sayang sekali perumpamaan ini kalau cuma itu. Padahal perumpamaan Yesus adalah kiasan tentang kerajaan Allah. Jadi pantasnya pertama-tama perumpamaan ini bercerita tentang siapa? Tentang Allah, bukan? Bukan tentang kita. Jadi perhatian kita seharusnya pada Allah yang dalam cerita perumpamaan ini adalah the sower atau penaburnya. Bukankah Yesus berkata begini? Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 18. Jadi, ini perumpamaan mengenai penabur. Sower, bukan soilnya. Oleh sebab itu, kesitulah perhatian kita harusnya tertuju. Sower, penaburnya. Nah, sementara kita memperhatikan sang penabur, kita akan dibuat merasa heran membaca perumpamaan ini. Masa dia menabur benih di mana saja? Benihnya menyebar kemana-mana. Pinggiran jalan, buat apa ditaburi? Sudah pasti pinggiran jalan itu keras, tanahnya hampir enggak ada. Buat apa menaburkan benih di pinggir jalan? Kalau tanah berbatu-batu, bukankah tanah berbatu itu tanahnya tipis? Kelihatan dari atas tanah, tapi sebenarnya tipis saja. Sesudah itu bawahnya batu-batu. Itu sebabnya benih itu tidak bisa berakar. Dan tanah semak duri juga memang tidak worth it untuk ditaburi benih. Sayang benihnya kan? Mestinya sebagai petani, dia tahu mana tanah yang subur untuk ditaburi benih. Ya ditabur saja di situ. Buat apa menabur di pinggir jalan? Buat apa menabur di tanah berbatu? Buat apa menabur di tanah penuh semak duri? Jadi terus terang ini penabur yang aneh. Tetapi saudara-saudara, justru itulah pesan yang hendak disampaikan Yesus tentang Allah. Sang penabur itu penabur yang aneh, ya itulah Allah. Dalam perumpamaan ini
digambarkan sebagai sang penabur yang aneh, yang menabur benihnya di mana-mana. Allah itu Allah yang very generous dengan kebaikannya. Allah itu Allah yang murah hati sekali. Allah yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Allah yang kasih-Nya berlimpah, dibagikan ke segala arah. Injil kabar baiknya menjangkau semua. Keselamatan Dia hadiahkan gracefully kepada siapa saja. Seperti penabur itu, Allah itu menabur benihnya kemana saja. God sows liberally, even according to us, wastefully. God sows everywhere. Meskipun Dia juga tahu banyak yang tidak menyambut taburan benih itu dengan responsif. Yang secara manusia menurut kita percuma ditaburi. Tanah pinggiran jalan itu percuma ditaburi. Tanah berbatu dan penuh semak duri itu enggak ada gunanya ditaburi benih. Tetapi Allah tetap menabur. Sebab Dia Allah yang berlimpah dengan kebaikan. Itulah Allah. Allah yang tetap menabur dan menabur kebaikan dan cintanya di mana-mana. Terang matahari, hujan, Dia curahkan untuk orang baik maupun orang jahat. Kata Injil Matius. Kasih Allah itu mengalir abundantly, melimpah, muncrat kemana-mana. Kalau istilah orang Jawa, kasih-Nya itu muncrat kemana-mana. Saudara sekalian, jikalau Anda dan saya diutus menjadi ambasador kerajaan Allah. Kita ini kan duta kerajaan Allah, bukan? Kita ini ambasador kerajaan Allah. Tentu kita harus tahu Allah yang kita wakili. Bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah tanpa kita kenal Allah itu sendiri? Itu sebabnya perumpamaan ini sedang membaca hati kita dan mengajukan pertanyaan kepada kita. Tahukah engkau, Dia itu Allah yang berlimpah kasih dan tidak pernah berhenti menabur kebaikannya. Sekalipun terjadi banyak penolakan terhadap taburan benih itu, Dia tetap menabur. Semua tidak bisa menghalangi kasih-Nya untuk melimpah. Itulah Allah yang kau wakili sebagai ambasadornya. Sudahkah kau kenal Allah yang seperti itu? Kalau kau tidak kenal, lihat Yesus. Sekalipun kaum Farisi dan ahli Taurat menolaknya, memusuhinya, banyak orang cuma memanfaatkannya, mau terima yang baik darinya, dan hanya sedikit yang mau jadi murid-muridnya dalam arti yang sebenarnya. Bahkan dari 12 murid pun, satu bakal mengkhianatinya. Yesus tidak berhenti mengajar, tidak berhenti mengusir demons,
tidak berhenti healing people. Dia tidak berhenti menabur benih kerajaan Allah. Sekalipun dia tidak melihat banyak perubahan langsung terjadi, dan ada begitu banyak orang mengeraskan hati, Yesus tidak berhenti menabur benih kerajaan Allah itu, terus menabur kemana-mana. Itulah Allah. Itulah sang penabur. Itulah Yesus. Saudara sekalian, harus kita akui, dalam hidup ini kita ini suka kecil hati menatap hidup ini, terutama apabila kita tidak melihat adanya perubahan yang berarti, bukan? Kalau kita sudah expect perubahan, tetapi tidak ada perubahan yang berarti terjadi, harapan kita sepertinya kandas. Suasana tetap sama, kondisi kesehatan masih mengkhawatirkan, situasi finansial tidak menunjukkan peningkatan berarti, persoalan yang kita hadapi masih sama saja. Orang yang sulit itu ya tetap itu saja masih ada. Kelakuan orang yang tidak baik ya tetap begitu-begitu juga. Usaha apapun sepertinya percuma. Sementara effort sudah banyak, hasil tidak nampak. Bahkan ada kalanya kita menjumpai air susu dibalas air tuba. Kebaikan kita dibalas pengkhianatan. Siapa tidak kecewa? Siapa tidak kecil hati? Siapa tidak discouraged? Nah, seperti yang saya katakan tadi, disinilah perumpamaan penabur ini memang untuk kita. This story is for you and for me. Orang-orang yang suka kecil hati dan suka menjadi discouraged ini, perumpamaan ini mau berkata kepada kita, janganlah lekas berkecil hati. Asalkan perubahan yang kita harapkan itu adalah perubahan menuju kebaikan. Asalkan perubahan yang kita harapkan itu align dengan prinsip kerajaan Allah, pasti suatu saat akan ada buahnya. Walaupun prosentasenya benih itu bertumbuh dan berbuah cuma 25%, bukan? Sebab tanahnya ada jenis 4. Tanah berbatu, tanah pinggiran jalan, tanah penuh semak duri, baru tanah yang subur. Yang punya potensi untuk benih itu bertumbuh dan berbuah cuma 1/4-nya, 25%. Bahkan mungkin kalau cuma potensinya lebih kecil daripada itu, that's okay. Jangan mudah berkecil hati, tetaplah menabur. Kita punya nyanyian, bukan? Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur di siang hari, terus sampai senja.
tetaplah menabur dari pagi sampai senja. Teruslah menabur. Hari ini mungkin gagal, hari esok siapa tahu. Sekarang mungkin belum tampak hasil, bulan depan atau tahun depan belum tentu. Siapa tahu. Sejauh ini rasanya usaha kita percuma saja, wasteful. Tetapi kalau Tuhan bekerja, segala jerih payah kita pasti tidak akan sia-sia, kata Paulus. Tetaplah menabur. Allah yang kita percaya itu Allah yang berlimpah anugerah. Benih yang Dia punya lebih dari cukup. Abundance. Mungkin Anda menghadapi kesulitan di sini. Dia bisa memberimu jalan keluar di sana. Ada orang mengganjal rezekimu di sini. Tuhan bisa memberkati engkau dari arah sana. Dia itu Allah yang berlimpah kasih dan kebaikannya. Oleh karena itu, jangan pernah mudah patah arang. Kalau engkau menabur kebaikan, engkau menabur dalam benih kerajaan Allah, tetaplah menabur. Saudara sekalian, hidup ini memang begitu. Kita bisa menghadapi sesuatu yang tampaknya tidak ada perubahan apa-apa. Oh, sampai sekarang pasangan hidup saya sudah bertahun-tahun, dia masih belum jadi orang percaya. Oh, keuntungan bisnis saya belum kentara hasilnya. Bahkan even belum mencapai tingkat break even point. Oh, terapi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Oh, jodoh yang dinantikan belum kunjung ditemukan. Oh, doa-doaku masih tetap sama dan belum ada tanda-tanda dikabulkan. Perumpamaan ini ingin berkata kepada kita, jangan berkecil hati. Tetaplah menabur. Tetaplah berharap. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah melayani. Tetaplah berusaha. Tetaplah berdoa. Tetaplah percaya. Tetaplah setia. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, kata firman Tuhan. Menurut perumpamaan penabur ini, saudara-saudara, tidak pernah salah kita itu berharap pada sebuah perubahan. Justru jangan berhenti untuk berharap. Tetapi kita juga harus tahu hukum perubahan di dalam kerajaan Allah. Hukum apa itu? Saya menyebutnya hukum benih. Baru sekarang kita diajak untuk mendengar tentang seed atau benihnya. Dari sower, penabur, sekarang kita berpindah kepada seed, benihnya. Benih itu memang suatu saat akan menghasilkan buah. Tetapi perubahan pertama kali justru terjadi pada benih itu sendiri, bukan?
apabila benih itu tetap seperti itu, tetap sebiji benih, tidak akan pernah muncul yang namanya buah. Nyanyian yang nanti kita akan bakal nyanyikan diambil juga dari percikan dari inspirasi Alkitab. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam. Benih itu harus mati, harus berubah. Benih itu haruslah yang pertama-tama berubah. Kalau dia tetap seperti itu, tidak akan ada perubahan apa-apa. Benih itu yang harus berubah lebih dulu. Dia masuk, dia penetrasi ke dalam tanah. Dia mengelupas, menyerap zat hara dari tanah. Dia tumbuh dan bertunas, menjadi tanaman, berbatang, berdaun, berbunga, dan akhirnya berbuah. Benih itu yang harus berubah. Di dalam perumpamaan ini, seed itu, benih itu adalah Injil Kerajaan Sorga, firman Allah. Firman itu harus mengalami penetrasi ke dalam hati kita yang adalah soil atau tanahnya itu. Nah, sekarang kita juga bicara tentang soil. Perumpamaan ini ada sower, ada seed, dan ada soilnya. Benih itu harus penetrasi ke dalam hati kita. Masuk ke dalam, tertanam, firman itu menyatu dengan hati kita, mengelupas, berproses, merasuki pikiran kita, mendorong motivasi kita, memberi kita visi, membentuk habit kita, dan mendarah daging dalam diri kita, lalu mengarahkan tindakan kita. Firman itu berubah menjadi manusia yang diperbaharui, ditransform dari dalam, from inside out. Itulah hukum perubahan dalam kerajaan Allah, yaitu perubahan manusia dari dalam, transformasi hati namanya. Hati siapa? Tentu saja dimulai dari hati orang yang mengharapkan terjadinya perubahan. Di sini perumpamaan ini membaca hati kita, dan dia menyampaikan pesan kepada kita. Sebelum kita mengubah dunia, sebelum kita mengubah orang-orang di sekitar kita, sebelum kita mengubah masyarakat kita, sebelum kita mengubah orang lain, diri kita sendirilah yang perlu dan layak berubah. Bersediakah kita menjadi tanah yang gembur, subur, untuk benih firman itu menyatu dengan kita, sehingga tanah dan benih, soil dan seed menjadi satu, lalu firman itu berubah menjadi perilaku kita. Saat itulah potensi munculnya buah akan terbuka lebar. Perubahan
boleh diharapkan terjadi. Sebab perubahan itu dimulai dari dalam. Sayangnya, saudara-saudara, kebanyakan orang hanya mau melihat perubahan pada orang lain. Seperti yang saya katakan tadi. Bahkan perumpamaan ini pun dipakai untuk menuding orang lain. Sayangnya kebanyakan orang mau melihat perubahan pada keadaan di luar dirinya. Berharap yang berubah itu pihak lain. Kamu, dia, mereka harusnya berubah. Sedangkan dirinya sendiri tidak boleh disentuh. Dirinya sendiri enggan bergerak kemanapun. It doesn't work that way. And it won't change anything anyway. Itu bertentangan dengan hukum kerajaan Allah. Perubahan itu harus start from here. Perubahan itu harus dimulai dari benih yang menyatu dengan tanah. Firman yang meresap dalam hati yang subur, yang siap untuk berubah mulai dari dirinya sendiri. Walaupun mungkin itu perubahan baby step, walaupun mungkin itu perubahan step by step, that's okay. Yang pasti, perubahan yang benar selalu dimulai dari kesediaan diri kita sendiri terlebih dulu untuk berubah. Anda bayangkan, andai kata semua orang berpikir seperti itu, berpikir sayalah yang harus mulai berubah, sayalah yang harus mulai melakukan sesuatu, sayalah yang harus berinisiatif doing something good, sayalah yang harus mulai mengasihi. Kalau semua orang berpikir seperti itu, betapa berbedanya wajah dunia ini. Tuhan Yesus benar. Itu sebabnya dia menceritakan perumpamaan ini. Perumpamaan untuk kita. The story is for you. Semoga saudara-saudara, perumpamaan ini berbicara kepada kita. Dan sementara kita membaca dan merenungkannya, perumpamaan ini pun terus membaca hati kita. Dan semoga dia juga mengubah kita dari dalam. Amin.